Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal melakukan podcast. Wah, bener banget. Sekarang kita akan melakukan podcast atas tugas yang diberikan oleh Bu Tera itu sendiri, yaitu tugas dari BK ya, Dian ya. Iya, dan kalau misalnya bukan karena tugasnya Bu Tera, mungkin kita nggak bakal ada di sini di ruangan podcast yang comfy ini. Iya. Jadi kalian udah bisa nebak belum kira-kira apa sih yang mau kita bawain? Nah, kalau kalian ada yang bisa nebak, pasti kalian pinter banget sih bisa ngebaca pikiran aku sama Dian. Mungkin dari judul udah kelihatan ya. Iya, udah judulnya udah tertera banget. Oke, langsung aja. Jadi kita di sini akan membahas topik yang berkaitan sama kita loh, yaitu adalah tentang remaja. Tapi di sini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Mungkin di sini kamu pernah ngelakuin kenakalan remaja nggak? Ya, mungkin kalau di seumur aku pernah sih melakukan kenakalan remaja, tetapi tanda kutip ya, kenakalannya remajanya itu mungkin kayak istilahnya jahil ya, bisa dibilang kalau sekarang. Jahil. Bahaya nih Anggi ya, jahil ya dia. Waduh, kayak dia nggak pernah jahil aja. Aku anak baik. Wah, Oke, bagus kita ya. lanjut aja. Sebelum kita lebih spesifik ke kenakalan remaja, kita harus tahu dulu apa sih itu remaja. Ya. Jadi remaja itu adalah pertumbuhan anak-anak menuju ke dewasa. Jadinya simpelnya remaja itu kita ya. Menurut WHO, World Health Organization, katanya remaja itu mulai dari umur 13 hingga 24 tahun. Namun ada loh sumber lain yang mengatakan bahwa remaja itu dimulai dari umur 10 sampai 13 tahun. Menurut kamu gimana nih? Kalau aku lebih setuju yang dari 13 sampai 24 tahun sih. Karena kalau 10 sampai 13 tahun kayak terlalu singkat gak sih masa remaja itu? Ya, menurut aku tuh setuju sama pendapat dia yang pertama, yaitu usianya itu dari 10 sampai 24 tahun ya. Karena remaja itu kalau misalnya diukur dari 10 sampai 13 tahun itu masih kurang dalam pemikirannya ya, masih terbilang remaja yang masih singkat, mungkin seperti itu. Oh iya, kan mungkin ini juga hal yang tidak asing bagi kalian. Kalau remaja itu dimana emosi kita tuh masih belum bisa dikontrol gitu, masih labil banget gitu. Kayak gimana ya, bisa dibilang emosinya masih meledak-ledak. Mungkin nggak banyak dari kalian juga yang masih nggak bisa mengontrol emosi, bingung mau gimana gitu. Kayak misalnya nonton drakor sedih kebablasan deh, Malah ikut sampai nangis. iya langsung sembab gitu ya matanya. Terus misalnya kalau nonton genre yang mungkin action atau yang terbawa suasana yang menggebu-gebu, pasti kita juga ikut merasakan suasana hati yang menggebu-gebu juga, iya kan Dian? Iya dong, apalagi kalau misalnya kita lagi marah. Wah, langsung ibu, bapak, bahkan bapak kita yang lagi tidur tuh ikut tersebut juga ya. Ya karena saking emosinya kita gitu, lagi marah gitu ya. Kata-kata dari kebun binatang semuanya keluar. Tapi itu nggak boleh dilakukan ya, karena itu adalah orang tua kita sendiri. Jadi kita harus menyayanginya dengan sepenuh hati ya teman-teman. Tuh. Nah, sekarang karena kita nih udah tahu apa itu remaja, simpelnya remaja itu adalah kita nih, mulai dari bangku SMP ya. SMP itu udah bisa dikatakan remaja. Dari SMP. Mungkin kelas 2 SMP ya, mungkin udah. Tapi berbeda-beda nggak sih kalau setiap orang itu kan? Berbeda-beda, mungkin peralihannya mungkin dari SD ya, bangku kelas 6 SD sampai ke SMP, dan itu tuh juga udah bisa dibilang peralihannya remaja gitu. Remaja itu bisa ditandai dengan pubertas. Iya, pubertasnya. Mungkin yang dari dulu pendek, sekarang udah kayak tiang listrik gitu. Ya, mungkin itu dulu aku ya, dari SD itu masih pendek, sekarang udah jadi lebih tinggi dikit ya. Kok aku gak tumbuh-tumbuh ya kak? Aduh, itu gimana ceritanya ya? Oke, cukup. Kita sekarang bakal beralih ke topik kita yang sebenarnya, yaitu adalah kenakalan remaja. Jadi
bisa dijelasin mungkin Anggi apa sih itu kenakalan remaja? Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Dian. Maaf ya tadi aku grogi soalnya habis ditanya sama Dian nih. Makanya kayak ke bawah juga ya groginya gitu. Nah, jadi aku bisa jelasin apa sih itu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu adalah perilaku yang negatif yang sering remaja lakukan pada kehidupan kebiasaannya. Seperti mungkin anggap ya kalau kita itu di sekolah mungkin kenakalannya itu seperti melanggar aturan sekolah, melanggar norma-norma sekolah, tidak mengikuti tata tertib, ya intinya berhubungan yang menyimpang gitu. Iya. Jadi yang dihasilkan dari emosi kita gitu ya, karena Iya, kita masih bener belum banget. terlalu matang nih usianya gitu. Ya, dan juga dalam kenakalan remaja ini kita tidak bisa menyudutkan satu faktor ya. Nah, juga kenakalan remaja ini juga bisa disebabkan oleh faktor internal, yaitu dengan adanya keadaan kondisi rumahnya yang dimana mungkin bisa saja dia melakukan kenakalan remaja tersebut untuk melampiaskan emosi yang dia pendam sama di rumahnya gitu. Gimana Dian, bisa dipahami? Bisa banget dong, karena kenakalan remaja ini walaupun kita belum tahu definisinya secara khusus, tapi dalam kehidupan nyata, khususnya di sekolah-sekolah, pasti sudah marak banget nih terjadinya kenakalan remaja gitu. Iya, contohnya itu seperti melakukan bullying ya. Iya. Bullying itu, melakukan bullying itu Melakukan sudah termasuk kekerasan. kenakalan remaja yang paling kita harus dihindari selama bersekolah di masa Bangku SMA gitu. ya, gitu. Nah, karena tadi kita udah tahu nih apa itu kenakalan remaja, kita bakal kan nggak mungkin sesuatu hal itu bakal terjadi tanpa sebab, ya nggak sih? Iya, bener banget. Gak mungkin kenakalan remaja itu bisa disebabkan dengan Sendirinya aja ya, gitu. pasti Kayak ada. karena suka-suka aku gitu. Iya, nggak mungkin, Nggak mungkin. nggak mungkin. Pasti dia ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Iya. Coba Dian Jadi dijelasin. aku bakal ngejelasin apa sih penyebab terjadinya kenakalan remaja ini. Jadi tadi sempat disinggung sama Anggi kalau misalnya kenakalan remaja ini bisa disebabkan oleh faktor internal, yaitu dari keluarga sendiri loh. Iya, bener banget. Pasti juga bisa berasal dari keluarga itu sendiri ya. Iya, karena keluarga itu adalah orang yang paling dekat sama kita kan. Itu juga dari kecil kita sama keluarga. Mungkin itu kita akan membangun jati diri kita bakal jadi seperti apa gitu. Iya. Jadi untuk di keluarga ini aku bakal ngejelasin kalau misalnya kita itu di sini faktornya itu dalam keluarga itu adalah kurangnya kasih sayang. Iya, bener banget sih. Siapa sih yang nggak mau disayang gitu kan? Aku, waduh, aku maunya, sorry ya, aku maunya tuh disayang, Iya, bukan semua nggak orang pengen disayang. Bener banget tuh. Jadi tapi di sini kita nggak memojokkan kayak orang yang bisa dibilang broken home itu sudah pasti melakukan kenakalan remaja. Tidak ya Anggi, tidak Iya. semua orang seperti itu. Tergantung jiwa mereka mau Iya. kemana, mau ke kanan apa mau ke kiri gitu ya kak. Iya, anggaplah kanan itu baik, kalau yang di kiri itu buruk gitu. Iya gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ya mengatakan tuh bahwa kurangnya kasih sayang itu benar-benar berpengaruh sama jiwa mereka. Karena mereka itu juga butuh perhatian. Mohon maaf mungkin orang tuanya sudah tidak ada gitu. Itu bakal gimana ya? Kita bakal terpukul banget gak sih? Ya, karena kehilangan orang yang kita sayangi selama-lamanya itu adalah luka yang tidak bisa diobati atau tidak ada satupun cara untuk diobati luka itu gitu. Aduh, pokoknya itu sedih banget ya. Iya. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah keluarga, itu yang pertama. Keluarga itu karena yang seperti yang tadi aku bilang itu paling dekat sama kita gitu. Yang kedua itu masih di keluarga juga, tapi itu lebih ke didikan orang tua. Ya, bener Jadi di banget. sini tuh kayak ibaratnya tuh serba salah gitu nih. Kenapa? Kalau terlalu dimanja salah, terlalu dikerasin
juga salah gitu. Jadi harus gimana nih Iya, dia mungkin caranya? kita harus seimbang ya. Kadang kita kasih dia free, kadang kita kayak kekang kalau misalnya emang itu perbuatannya tidak baik gitu. Iya. Nah, karena kita nih misalnya kita dimanjain gitu loh. Istilahnya apa ya? Anak mami gitu ya. Anak mami papi itu istilah Iya. zaman sekarang ya. Kayak mau apa aja itu dikasih gitu ya nggak sih? Itu juga berpengaruh loh sama tindakan kenakalan remaja gitu. Karena itu juga mereka merasa mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Padahal itu kan berlaku mungkin di keluarganya aja. Tapi karena didikan dari orang tuanya, dia menganggap semua hal itu bisa dia dapatkan. Tapi yang nggak bisa didapetin itu dia ya nggak? Aduh. Oke, Oke, kita lanjut ya, jangan Lanjut, bahas itu dulu. astaga. Jangan Yang dulu. kedua itu didikan orang tua yang terlalu keras atau bisa dibilang Oke. strict parents. Tapi di sini dia kesannya lebih overprotective ya. Jadi buat orang tua yang mungkin nonton podcast kita sekarang, kita saranin kalau misalnya kalian tuh harus didik anak kalian itu strict parents boleh, asalkan itu untuk tujuan yang baik. Tapi kalau terlalu overprotective, jadi jiwa anak itu tertekan ya kan. Mental Ya, itu sangat berpengaruh dengan perilaku mereka gitu. Jadinya karena mereka tidak mendapatkan perhatian, maka mereka akan mencari perhatian di luar sana gitu. Misal dengan melakukan kenakalan remaja gitu. Baik, aku juga singgah dari jawabannya Dian, yaitu dari didikan keluarga yang strict parents ya. Itu mungkin bisa dikenal di anak-anak zaman sekarang ya. Nah, tentu juga ada lagi satu faktor yang bisa aku tambahin, yaitu didikan orang tua juga sama kayak Dian, tetapi mungkin didikan yang keras gitu ya. Ya, itu dia. Yang tadi aku maksud tuh itu. Pendidikan yang Oke. keras seperti itu. Didikan keras itu anggaplah yang dia tuh harus mandiri dan juga disatukan dengan strict parents, kayak didikannya yang bukan sewajarnya lah, itu anggapnya bilangnya ya. Nah, itu mungkin itu juga akan mempengaruhi keadaan kondisi mental dari remaja tersebut ya. Bisa saja saat di rumahnya diperlakukan seperti itu, maka di sekolah atau di luar lingkungan ya, bukan di lingkungan rumah, tapi di luar lingkungan. Nah, pasti dia akan mencari perhatian dimanapun, kapanpun. Pasti ia ingin, wah, keadaan rumahku kayak gini, aku pengen ngelampiasnya dengan cara ini deh. Seperti mencari kesenangan di luar ya. Iya, benar banget. Oke, lanjut dia. Jadi itu aja tadi ya tentang didikan orang tua. Kita bakal lanjut. Ini banyak banget nih faktor yang harus kita bahas nih. Iya. Penyebab terjadinya kenakalan remaja biar kalian tidak terjerumus, maupun kalian yang sudah terlibat kenakalan remaja agar stop melakukan tindakan tersebut. Karena itu kan tindakan yang apa ya, benar-benar bertentangan dengan norma agama gitu. Ya, norma susila ya. Iya. Yang Nah, ketiga, kita bakal bahas tentang kayak tadi aku ngomong tentang kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan tentang agama. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah belajar agama dari kapan? Dari TK ya? Bukan dari TK, tapi Dari udah dari keluarga, lahir ya. dari lahir Kita gitu. Udah dididik secara agama. Kan kita saat lahir, karena kita kan mayoritasnya Hindu ya. Iya. Sudah saat lahir tuh pasti sudah diupacarai, yaitu 3 bulanan ya. Banyaknya lagi itu ada potong gigi, mungkin otonan, mungkin ya. Jadi kurangnya pengetahuan tentang agama ini, dia jadi nggak tahu nih apa sih hal yang nggak boleh aku lakuin sama hal yang boleh aku lakuin gitu, Anggi. Jadi kayak Iya. dia masih bingung. Jadi misalnya dia melakukan kenakalan remaja nih, dia nggak tahu perbuatannya itu sebenarnya benar atau salah gitu. Walaupun kebanyakan dari mereka itu melakukannya dengan penuh kesadaran, tapi pasti aja ada penyebab mengapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Tetapi ada juga remaja yang sudah tahu itu salah, tapi Iya. dia masih berbuat lagi. Nah, Iya. itu harus dipertanyakan kondisinya. Iya, itu Walaupun mungkin- kondisi rumahnya itu baik-baik aja ya, kayak misalnya dikasih ini ya, oke, diberikan gitu. Mungkin itu butuh perlakuan khusus gitu ya. Iya, mungkin ada sesuatu yang anggapnya istilahnya rusak sedikit. Iya, kejiwaannya itu udah patut dipertanyakan, karena tanya banget tuh ya. Iya, bener banget itu.
kita tuh perlu untuk menerapkan, tentunya di setiap agama itu punya peraturannya sendiri, punya ajarannya sendiri gitu. Jadi Betul banget di ya. Hindu misalnya, tapi semua agama itu pasti mengajarkan hal yang baik gitu. Nggak mungkin ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Iya. Jadi penting banget kalian buat tahu tentang agama, apa aja yang harus dilakuin sama hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Mungkin disangka juga dari Dian, mungkin nggak semuanya ya kita harus tahu tentang agama, tetapi kita harus tahu ajarannya, sedikitnya itu ajaran baik yang kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan gitu. Misalnya kalau kita harus berbuat baik ya memang kita diajarkan harus untuk berbuat baik ya, tidak boleh berbuat jahat. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke penyebab selanjutnya, yaitu adalah dari faktor eksternal. Kira-kira Iya. apa nih? Jadi yang selanjutnya itu adalah dari lingkungan. Benar banget, dari lingkungan itu juga Lingkungan bisa ini bener-bener berpengaruh ya berpengaruh istilahnya. banget gitu. Dari pergaulan gitu. Kalau misalnya ya kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, jadi kita mungkin bakal merasa, dari pengalaman aku sendiri ya, aku dikumpulin sama orang-orang yang otaknya tuh benar-benar di luar nalar gitu ya. Mungkin tuh IQ-nya udah setara Iya, Albert Einstein mungkin ya. Karena kita sama dia, kita kan pasti punya rasa, ih malu deh kalau nggak ngapa-ngapain, malu deh kalau misalnya nilainya bener-bener. kecil gitu. Jadi kita bakal termotivasi untuk belajar gitu. Jadinya prestasi kita juga nggak bakal jauh tertinggal sama teman-teman kita yang mungkin lebih pintar daripada kita. Tapi kita tuh harus bersaing secara sehat gitu ya. Bersaingnya itu lewat mata pelajaran, lewat prestasi gitu. Jadi bisa dibilang juga nggak bakal ada usaha yang mengkhianati hasilnya kalau misalnya kita lakukan dengan bersungguh-sungguh gitu. Iya, jadi kayak aku sama Dian, kita juga temenannya itu udah dari lama ya. Ayo Dari banget, SMP ya, ya. dari SMP. Dan kita tuh juga punya kesamaan ya, kesamaan pribadi, yaitu ingin terus maju ya. Kayak misalnya Dian punya prestasi, kenapa aku nggak punya prestasi? Iya, Jadi jadi kita kayak saling-saling sama memotivasi diri kita sendiri untuk ayo kita sama-sama bangkit gitu. Iya, menurut aku semua siswa wajib sih punya pemikiran seperti itu biar dia juga mau berkembang, grow gitu kan, kayak Grow up lah Iya. istilahnya ya gitu. gitu. Nah, selanjutnya tadi kan pergaulan yang oke-oke aja gitu. Sekarang kita beralih ke pergaulan yang auranya benar-benar sangat gelap, benar-benar Wow, dari tadi yang grow up sekarang grow down. Ya, mungkin Iya. itu ya. Pergaulan itu benar-benar sangat berpengaruh, karena itu juga kita juga jadi, walaupun kita tuh nggak berniat untuk menirukannya, tapi bakal ada aja yang masuk gitu, nggak sih, aura-aura yang benar-benar nggak bagus gitu untuk kita. Misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang suka melanggar peraturan, Waduh, nggak itu pernah buat tugas. nggak boleh ya teman-teman ya. Itu harus Apalagi dihindari. zaman sekarang apa sih, circle Oh gitu. ya, ada istilah di zaman sekarang itu ada circle. Circle, kamu punya circle nggak, Gi? Wah, aku tuh punya banyak circle ya, circle Wah. A, circle B Wah, gitu. ini contohnya adalah kakak remaja. Waduh, tapi enggak ya, itu hanya istilah. Iya. Perkumpulan ya. Maksudnya Iya. di sini tuh bukan circle perkumpulan aja, tapi perkumpulan tidak baik yang menjuruskan ke hal-hal yang negatif. Itu harus benar-benar dihindari. Kalau misalkan diajak, mau nggak nanti malam kita ngapain tuh, Kak? Clubbing Kita tuh, clubbing. party gitu, kita Party, minum-minum. Waduh, tapi kan aku masih kecil, Kak. Tunggu 17 tahun dulu. Bahkan gitu. kalau udah 17 tahun itu mungkin termasuk hal yang Tetot. salah, tidak worth it banget. dilakukan Iya, gitu. karena itu akan sangat berpengaruh di masa dewasa gitu. Sekali aja kita nggak bisa jaga diri, terjadilah Sesuatu hal yang tidak kita ingin kita inginkan ya gitu. Dan di sini kan
apa ya, kenakalan remaja itu nggak cuman kayak membuli, nggak patuhin peraturan sekolah, kena BK, nggak gitu loh. Ada juga kayak tawuran gitu, tapi di sini yang selanjutnya penyebabnya itu adalah kondisi ekonomi. Iya benar banget. Aku juga sering-sering dengar dari permasalahan yang dibuat oleh remaja-remaja yang istilahnya tuh melakukan kenakalan. Ya, aku Seperti bisa mencuri gitu ya. Iya. Mencuri itu udah bener-bener perilaku yang bener-bener, ya kalau mencuri hati orang ya nggak apa-apa ya. Waduh, aku siapa yang mau dicuri ya? Ini kalau mencuri hak milik orang lain, mencuri uang, bahkan mencuri uang orang tua kita sendiri udah ngerasa kayak aduh, Salah banget aduh, ya. Itu ini bakal menjadi dosa iya. terbesar gitu. Walaupun aku pernah sih. Aku Tapi juga pernah sih diam-diam, tapi akhirnya aku juga bilangan Iya, kok. bilang. Pas udah dibelanjain, baru kita bilang baru kayak bilang. kayak Pah, aku tadi habis minjem uang papa, tadi lupa bilang gitu. Iya, itu tidak boleh dicontoh, oke? Ya, maaf ya Pak buat Terus, papa nonton iya. ini. Aduh, rata aku bakal nonton ini sih kayaknya. Nah itu, jadi karena kita walaupun bukan dari kemauannya dia sendiri ya, mungkin benar-benar kayak kepepet banget gitu, jadi dia harus mencuri. Tapi kalau boleh kita saranin ya, kalau mencuri itu kan perlakuannya tidak baik, kenapa enggak meminta aja gitu, atau melakukan usaha gitu, Ya, apa gitu, mungkin usahanya itu yang dikenal zaman berjualan sekarang gitu ya, itu. kayak jual makanan. Iya, jual makanan, jual apa, kayak buka online shop lah istilahnya ya di gantungan zaman gitu sekarang. kan. Iya, gantungan kunci. Itu aku pernah dibeliin sama seseorang, Waduh, dibeliin gantungan kunci ya. Waduh. pasti seseorangnya sedang wah nge-fly nih. Wah. Bisa jadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi boleh. menurut Sunarwiati S pada tahun 1985 ada tingkatan kenakalan remaja nih. Jadi ada tingkatan-tingkatannya nih. Ini gitu. Berarti banyak banget ya tingkatannya Iya. sampai berlevel-level gitu. Kita belum tahu siapa aja tingkatannya. Jadi ada tingkat yang pertama itu ada tingkat kenakalan yang biasa. Misalnya seperti berkelahi, suka keluyuran gitu, terus membolos sekolah atau pergi dari rumah tanpa pengetahuan gitu. Menurut aku itu bukan biasa sih, itu udah tindakan yang sering dilakukan wah, ya. iya, itu walaupun itu termasuk tingkat pertama, tapi tolong ya kalian jangan sampai ngelakuin hal itu. Tolong dikurang-kurangi. Apalagi sampai berkelahi gitu kan. Ya nggak boleh ya, Nggak apalagi boleh. dari kenakalan biasa itu kan ada tawuran tuh. Nah pasti banyak ya sekolah-sekolah lain yang melakukan tawuran-tawuran antar pelajar tuh biasanya. Pasti kalau kalian unggahnya itu di berita ya, di sosial media pun ada. Ada. Banyak dari gini dong, apa namanya, dari hal-hal kecil, dari bullying tuh bisa nyebutin nama orang tua. Misalnya nih, Sumanto. Waduh, Gitu. Kayak Yanto, kayak, gitu. wah, lo sekarang sama gue di belakang nih, nanti pulang sekolah ya. Ya, kenapa nggak ke depan aja nih berantemnya? Gak seru dong, nanti Wah, ketahuan gitu. Kita harus sneak peek gitu, Harus privat gitu berantemnya ya. Gitu. malu, tapi tetap aja dilakuin. Itu tolong ya dihindari ya teman-teman. Nah, habis itu yang kedua ada kenakalan yang menjurus pada pelanggaran. Nah, kenakalan ini yang tadi aku sebutin ya informasinya, yaitu yang melanggar aturan-aturan. Nah, contohnya itu kita paling kecilnya itu adalah di sekolah gitu ya. Nah, aturannya itu yang dilanggar itu apa aja? Mungkin karena kalau cewek itu kan nggak pernah ditegur di masalah rambut ya. Kayak sekarang kita bebas aja mau style rambutnya. Tapi Iya. kalau cowok tuh pasti kan sudah sering melanggar ya istilahnya. Mungkin yang cukurannya nggak pas seperti 321 ya mungkin ya. Iya, kan ada banyak nih sekarang, apalagi cukuran-cukuran yang lagi tren, apa ya, mulai. Atau enggak yang basket atau apa yang nggak sesuai Iya. sama pelajar gitu. Jadi itu mungkin yang kedua tuh, yang pertama aja harus dihindari, apalagi yang kedua gitu. Padahal Benar banget. hal simple itu merupakan gimana ya,
cerminan dari diri kita. Kalau misalnya udah terlihat, wih orangnya nih kayak gini, udah deh, aku nggak mau sama dia gitu. Jadi Iya, bener penampilan itu adalah hal yang penting, walaupun nggak cuman di dalam tuh juga penting. Tapi kalau misalkan orangnya bersih gitu, wangi, siapa sih yang nggak mau bertemanan sama kalian gitu? Bukan nggak mau, apalagi mau berteman aja mau, apalagi dipacarin gitu. Aduh, tapi kita masih SMA ya, Anggi. Ya masih SMA, jangan dulu, kalau udah kerja baru boleh pacaran gitu. Gitu. Terus yang ketiga nih, ada kenakalan khusus. Ini udah benar-benar di luar nalar, Di luar kayak, kepala kita, wah, kita sampai baca beritanya aja Iya, sampai kayak- shock bener gitu. oh, beneran nih usia kayak usia Terbilang 10 muda ya. sampai 24 udah ngelakuin hal ini, kita aja udah shock kayak gitu. Contohnya tuh kayak melakukan kasus narkotika. Narkotika Aduh, itu udah kejahatan terbesar Kejahatan sih. kriminal tuh ya nggak Bukan sih? kenakalan lagi, tapi udah tindakan kriminal yang sangat dipertentangkan di Indonesia, dan itu juga bisa dijatuhi hukuman penjara gitu. Selanjutnya itu adalah hubungan seks di luar nikah. Wah, tolong ya, mohon maaf banget ini kita harus nyebutin hal ini, tapi biar kalian juga terhindar dari hal-hal seperti ini gitu. Kalau misalnya udah dibilang kayak rumah kamu sepi nggak? Waduh, itu udah harus lari guys, lari sejauh-jauhnya, oke? udah langsung blok, kelar gitu. Nah, Lagi kayak permerkosaan kan lagi marak-marak banget. Kalau kan aku udah bilang tadi, sekalinya kita nggak bisa jaga diri, langsung udah maka kita bakal akan terpengaruh di masa depan juga. Nah, juga di apa yang seks di luar nikah ya gitu. Nah, itu kan mungkin intinya dengan pacaran ya. Nah, jadi di sini aku tidak salah dan tidak membenarkan juga bahwa kita juga pasti wajar ya suka sama seseorang, apalagi di umur remaja ini. Iya, Pasti perasaan kita lagi labil ya, iya, lagi perasaan kita lagi denial lah itu lagi anggapnya. berbunga-bunganya gitu. Lihat kakak kelas ganteng aja, ih Waduh, ganteng itu ganteng siapa banget. ya? Padahal belum tentu orang yang ganteng itu adalah baik ya. Iya, bener banget. Dan juga kita boleh pacaran, cuma kita harus menjalin pacaran yang sehat gitu. Tapi sehat itu bukan pacaran sambil Makan ya? salad ya, makan wortel, makan 4 sehat 5 sempurna, bukan. Cukup jadi penyemangat waktu sekolah aja Iya, gitu. Biar gitu. kita kayak misalnya kita nggak mau bangun pagi nih kan, langsung kayak nanti aku ketemu dia, terus bangun, Surya yang apa sih yang cantik gitu, yang Iya, ganteng cantik, gitu. wangi, bersih gitu. Itu termasuk hal yang positif gitu. Masih positif, apalagi kita tuh misalnya di pacaran ini semuanya tuh masih ambis ya, kayak sosok perempuan ini dan sosok laki-laki ini saling mengejar suatu masa depan. Iya, Mungkin kayak- kuliahnya di UI, ITB itu kan bagus sekali. Itu Bagus saya sangat banget. mengapresiasikan sih. Apalagi kalau kita gini ya, kita malu, kita sekelas sama pacaran terus kayak nilaiku segini gitu, malu dilihat sama bubukku gitu kan. Bubuk Jadi kita sayang bakal- gitu ya. bakal belajar, otomatis kita bakal kayak wah harus belajar nih gitu. Mau nggak mau harus belajar biar kita tuh nggak malu gitu ya. Tapi ada hal negatifnya sih. apa tuh? Pas putus kita, waduh. Wah, jadi asing ya. Asing. Kayak anggap dari kita temenan nih, kita saliman, ayo Dian kita saliman. Tiba-tiba langsung putus. Kamu siapa? Gitu nggak sih? Anggi, gitu. Oke, lanjut. Oke, kita tadi adalah tingkatan kenakalan remaja yang harus kalian ketahui. Untuk selanjutnya itu adalah contoh dan perilaku kenakalan remaja yang bakal. Tadi kan kita udah nyebutin dia, Iya. tapi di sini lebih mendalam gitu. Kayak gimana? Kita bakal dijelaskan oleh Anggi nih. Wow. Yeay. Terima kasih atas kesempatannya Dian. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kok saya lupa nih? Contoh dan perilakunya. Oh, contoh dan perilakunya. Jadi contoh dan perilaku kenakalan remaja itu sangat banyak ya. Dan saya nggak mungkin sebutin satu-satu persatu karena saya bukan psikologi gitu ya, yang langsung bisa menyebutkan ini wataknya tuh gini dari A sampai Z. Enggak, saya nggak bisa. Cuma di sini mungkin
saya ambil contoh kecil-kecilnya aja dari yang tadi apa yang kita sampaikan, yaitu ada kenakalan yang tingkatannya itu ya, ada kenakalan yang biasa, yang kena pelanggaran, ada yang kena kenakalan khusus itu. Nah, itu juga contoh-contohnya itu sudah terpaparkan saat kita jelaskan tadi. Cuma di sini saya akan mengulang saja sedikit ya, biar kalian ini kayak wah gitu, kayak lebih paham gitu ya. Iya, bener banget tuh. Nah, jadi contoh dan perilakunya itu seperti, nah kalau di zaman sekarang itu pasti kenal banget dengan adanya rokok dengan vape ya. Aduh, iya dong, itu udah kayaknya mungkin anak SD udah mulai mulai ngudut ya istilahnya ya. Wah, Gitu. Ya, dari situ pun kita udah kelihatan, oh ternyata kenakalan remaja itu sudah berawal dari adanya rokok sama vape ini. Apalagi ditambah dengan minum-minum, waduh, bisa kacau tuh. Kacau banget. Kacau. Nanti misalnya kalau mungkin di lingkungan keluarganya yang nggak mempermasalahkan ngerokok, vape, atau minuman keras ya contohnya ya, pasti walaupun dikasih, tapi saat di masa depan dia pasti akan menanggung akibatnya. Yang dimana kita tahu kan bahwa saat merokok, walaupun rokok satu kali itu gak masalah mungkin ya, tapi kelama-lamaan pasti akan menyebabkan penyakit. Dan apapun itu, yang berlebihan itu nggak baik iya. Jadi harus standar lah, standar tengah-tengah lah gitu. Apalagi harga rokok dan vape itu tergolong mahal. Mahal banget. Mending beli cilok deh uangnya, ya nggak sih, daripada Yes. beli Mungkin dibandingkan dengan harga bungkus rokok yang segini, itu tuh harganya bisa 30.000 ya. dan itu per hari. Iya, per Kalau hari. kalian emang kayak satu hari satu bungkus itu udah, mungkin kalian bakal bingung kan. Oke, kalau kalian orangnya ekonominya bisa gitu. Iya. Kalau yang nggak bisa pasti bakal kembali melakukan pencurian atau menghalalkan segala cara gitu. Iya, agar bisa mendapatkan apa yang dia mau ya Dian ya. Itu Nah. benar-benar berbahaya banget ya nggak sih? Nah, dan juga tuh dari situ kan pasti akan menyebabkan terkenanya penyakit lebih gampang gitu ya. Apalagi tuh penyakitnya itu apa ya? Kanker paru-paru. Nah, misalnya kalau kamu mau mencari tentara atau polisi, pasti akan dicek kesehatannya. Bukan tentara sama polisi aja ya, di semua pekerjaan pasti akan selalu dites kesehatannya. Betul Jadi itu banget. akan menyulitkan banget ya Dian ya. Dia bakal bingung banget sih nyari kerjaan di mana, terus akhirnya bakal keluyuran nggak jelas gitu. Nah, betul banget Dian. Nah, mungkin itu aja contoh dan perilakunya yang bisa saya sampaikan. Karena sebelum tadi kita ngobrol ini sudah dijelaskan banyak sekali ya. Saya sampai, ini kayaknya udah kesebut, kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi deh. Sekarang juga gitu. bosan gitu kan ya. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang dampak dari perilaku kenakalan remaja itu. Setiap ini pasti bakal ada efeknya bagi kita apapun itu ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang dampak perilaku kenakalan remaja. Oh ya, sebelumnya aku bakal mengapresiasi siapapun kalian yang masih bertahan nonton kita sampai segini. Itu masih kasih apresiasi dulu. Apresiasi. Nanti kalian komen di bawah ya, kalian kalau misalnya sudah nonton sampai sini, kalian komen di bawah. Nanti kita bakal kasih sesuatu mungkin ya untuk kalian. Ya mungkin sekitaran sini aja ya. Iya, sekitaran sponsor khususnya gitu. Iya, mungkin kita bakal kasih gift mungkin untuk misalnya kalau ada orang yang sudah sampai di sini ya, di sesi ini bertahan ya. Pasti mereka kayak mungkin ya, kalau untuk orang-orang anak remaja tuh apaan sih ini? Gak penting, scroll paling kita fokus ke TikTok, Instagram, tapi kita YouTube, sendiri dan juga lain. kayak gitu ya. Iya, tapi kita cari yang bermanfaat. Nggak terus boleh yang cari yang bermanfaat. lain-lain ya Dian ya. Oke. Kita lanjut aja ke dampak. Jadi untuk dampaknya itu ada banyak sekali dampak yang akan kita dapatkan kalau melakukan tindakan yang sangat menyimpang ini. Tapi di sini saya akan menjelaskan 4 dampak yang akan menyerang kita gitu kalau kita melakukan kenakalan remaja. Yang pertama
ada gangguan mental dan emosional. Waduh, itu parah banget ya Udah Dian ya. menyerang mental health gitu, udah kacau kan. Saya langsung nangis sih kalau aku ya. Gitu. Terus yang pertama, jadi counselor ini tuh bisa, kenakalan remaja itu bisa buat kita tuh menjadi depresi sendirinya gitu, terus stres, cemas, dan yang paling penting adalah rendahnya harga diri kita gitu. Misal kita tuh istilahnya gimana ya, Gi? 1000 kebaikan kita bakal hilang hanya dengan satu kesalahan kita. Iya, bener banget. Aku tuh pernah dengar juga dengan istilah itu ya, sering seliweran di VIP TikTok. Gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jadi ini tuh misalnya gini nih, kalau misalkan udah terlihat melakukan kenakalan remaja nih, maupun merokok ya, langsung cewek-cewek itu yang misalnya nih kayak cowok nih ngerokok, yang cewek itu udah kayak, waduh dia ngerokok, nggak dulu deh gitu. Iya, nggak dulu bener deh. banget. Udah pasti, bahkan ya walaupun kalian cuma ngerokok, kalian nggak ngebegal, kalian nggak narkotika apapun itu, dari merokok itu orang-orang itu sudah bisa menyimpulkan bahwa kalian itu adalah anak yang nakal, ya nggak sih? Bener Kayak, banget. wah udah nggak bener nih orang gitu. Oke, gue pergi gitu. Oke, tapi dari Dian, aku disclaimer sedikit bahwa ini kita ngebahas kenakalan remaja ini enggak teruntuk buat cowok aja ya. Iya, cewek juga Cewek bisa juga merokok, bisa. nge-vape gitu. Iya, Nggak cewek betul juga bener. bisa. Tapi lebih dominan cowok. Lebih dominan cowok Gitu. mungkin. Karena di lingkungan kita sering melihat seperti itu. Jarang sekali kalau melihat yang perempuan ya melakukan Walaupun ada ya, Gi, ya? kenakalan. Walaupun Banyak ada, banget. cuma mungkin mereka nggak terlalu mempublikasikan Iya. kenakalannya mereka gitu. Hanya dibiarkan di dalam itu. Tapi kalau cowok kan mau merokok biar kelihatan keren. Iya, biar kelihatan keren, padahal itu salah banget. Salah banget. Oke, kalau ceweknya benar-benar membutuhkan cowok yang benar-benar bisa menuntun dia gitu. Kalau udah merokok, ya walaupun meskipun it's your money gitu kan. It's your money and kayak, it's your time. tapi kayak udahlah gitu, kalau udah ini enggak. Dan untuk yang cewek itu adalah untuk dari kenakalan remaja yang melanggar peraturan sekolah, ya nggak sih? Iya, Yang mungkin kayak rambutnya tuh digerai waktu di sekolah, walaupun kalian mungkin merasa waktu digerai itu cantik kan, tapi terus kayak nggak pakai dasi gitu kan. mau gaya-gayain biar anggapnya tuh kakak kelas yang apa ya? Aduh, hits banget gitu. Iya, hits banget ya. banget gitu. Terus yang roknya sengaja dipendekin gitu. Iya, yang sengaja. Itu ada kemungkinan ada dua. Cowok tertarik sama kalian. Yang kedua itu kalau memang cowoknya bener, dia nggak bakal tertarik sama kalian, tapi Iya. bakal ilfeel sama kalian. Aduh, kayak sepenuhnya ya. mohon maaf ya, memang kayak, duh ini cabe banget nih orang gitu. Waduh, dia tolong disensor sedikit kan sorry. cabenya ya. Waduh. Maaf jika ada yang tersinggung ya, tapi ini memang benar seperti itu adanya gitu. Iya, apalagi kalau misalnya di cewek itu yang mungkin roknya sengaja dililit, maksudnya kelihatan Padahal pendek panjang ya. gitu. Iya, padahal panjang, dapat dari sekolah itu panjang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu tinggi. Kalau tinggi Iya. masih it's okay gitu, karena Betul. sesuai sama porsi badannya dia. Misalnya yang biasa-biasa saja dan roknya sengaja diketatin gitu, itu tuh sangat menggoda ya bagi lelaki. Bagi lelaki yang cintanya hanya karena nafsu. Bedakan ya cinta dengan hati dengan cinta yang nafsu gitu. Pasti kalian udah tahu sih tentang percintaan gitu. Iya, sulit banget ya kalau Sulit melawan banget. percintaan. Yang Ayo, kedua, lanjut, Dian. ada gangguan perilaku. Jadi misalnya kenakalan remaja ini bisa melibatkan kalian tuh terhadap perilaku kriminal gitu. Misalnya penyalahgunaan narkoba kayak tadi, atau enggak pencurian, itu bisa merugikan diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan aku ini nih, kalian bakal kena sanksinya. Terus gak keren kan kalau kalian udah pakai baju oranye gitu dah.
Waduh. Yang ada di belakangnya ada tahanan itu Iya, ya. itu. Waduh. Jadi kayak Aduh, nggak habis pikir iya, nih bakal gitu. bakal sulit kalau misalnya kalian tuh bakal nyari kerja tuh udah sulit, gak ada mungkin yang menerima kalian guys, kecuali memang kalian gini kerjanya tuh yang nggak halal, yang nggak benar gitu mungkin ya. Contohnya apa itu? Seperti tukang begal. Atau enggak tahu Judika enggak? Waduh, stop. Waduh. Ini sangat tidak boleh dibahas ya. Tolong ya Anggi, tolong nanti kita bakal menuai banyak komentar. Oh iya. Bahwa ini Mungkin di cutnya Judika hanya ganti jadi pekerjaan yang nggak halal itu adalah judi, itu yang aku maksud. Oh, gitu. Bukan Judika. Oh, bukan kan Judika. penyanyi. Aku mah fans berat banget dari aku lagunya kira kamu Judika. mau bawa dia terus. Ya ampun Anggi, aku masih pengen tidur di rumah. Aku masih pengen Waduh. bebas bersosial media gitu, tapi ternyata judi ya. Iya, judi. Jadi kalian harus nonton sampai habis ya. Jangan dikat. Setengah gitu. Iya, bahaya banget ini gitu. Nanti aku yang tiba-tiba Penasaran. kok nggak ada ini ya. Langsung diserbu fansnya Judika gitu. Iya, karena lagunya Judika tuh wah bagus, terlalu banget. Mamaku tuh sampai muterin lagu Judika itu berkali-kali saking sukanya gitu ya. Oke, kita Lanjut lagi lanjut lagi ya. Selain judi itu kan bener-bener kayak udah selain agama bakal kena kriminal juga, apalagi lagi marah banget yang online akhir-akhir ini ya, khususnya di Telegram gitu. Kita lanjut aja pada rendahnya pencapaian akademik, yaitu kenakalan remaja itu dapat mengganggu fokus kita dalam menggapai prestasi. Mungkin karena dia udah nggak peduli kan, udah terlanjur, ya aku mah nggak bisa apa-apa, terus aku harus apa. Jadi prinsipnya dia, kalau yang lain bisa, kenapa harus aku? Gitu ya, kayak yang lain, misalnya nih, dia menang lomba, ya udah, nggak ada apa-apa juga bagi aku. Gitu, itu adalah pemikiran harus benar-benar kalian hindari gitu, bener kan? Udahlah gitu, kita sekolah tujuannya biar pribadi kita menjadi lebih baik untuk mempersiapkan masa kuliah kita gitu kan. Ya, intinya kita bersekolah itu untuk membuat diri kita tuh menjadi lebih baik, pendirian kita lah ya istilahnya. Lalu yang kedua tuh adalah mempelajari tentang pelajaran sekolah, berprestasi di bidang akademik maupun di non akademik gitu. Iya, apalagi untuk membanggakan orang tua kita atau membanggakan orang-orang di sekitar kita gitu ya nggak Yang sih? paling gede itu membanggakan sekolah. Betul. Terutamanya. Apalagi kalau misalnya membanggakan negara. Waduh, udah itu beda kita kelas. harus apresiasi Iya, lagi ya. langsung udah beda kelas gitu. Beda Wah, kelas apa yang bener dibahas banget. gitu. Iya. Oke, yang terakhir nih ada masalah hukum. Oke, kembali lagi dengan perilaku ya. Ini tuh bisa berakibat pada masalah hukum, pengadilan remaja atau mungkin di catatan kriminal gitu. Bener-bener udah mengerikan banget gak sih? Kayak kita tuh udah terlist di yang ini udah nggak, orang yang udah nggak bener, udah pernah masuk penjara, itu bakal sulit banget mau nyari, walaupun kalian mau nyari pasangan, mau cari kerjaan, mungkin sekedar gini doang, nyari kos doang kan. Terus kalian terlihat nih apa, atau mungkin kalian pengen masuk kemana aja. Kalau misalkan udah masuk list itu, mungkin kalian bakal sulit banget untuk mengakses apapun gitu, karena udah tercap nggak baik, tercap jelek gitu. Jadinya Mungkin ya kalau di catatan yang kurang baik itu biasanya ada di catatan kepolisian yang itu sudah sampai melakukan tindakan kriminal yang berlebih ya, misalnya kayak tawuran gitu kan, pasti ada saja polisi yang menangkapnya dan diinterogasi. Nah, misalnya kalau mereka sebutkan namanya, pasti mereka akan dicatat di catatan pasti sipil bakal mereka. disebutin dong namanya, bakal dicari nih identitasnya, ini siapa, ini anak siapa, ini kok begini kelakuannya. Tapi gitu. biasanya disamarkan. Misalnya kalau kamu Dian, pasti jadinya nama samarannya D, inisial D, dan aku juga namanya tapi Andi. nggak menutup kemungkinan loh kalau kalian seorang tokoh yang dikenal oleh banyak orang langsung dimasukin
hancur dah tuh karir kalian. Iya bener banget, apalagi Ludes. banyak kasus-kasus ya sekarang ya, waduh. Oke, kita akan beralih ke Anggi lagi Iya, mengenai bagaimana sih cara kita tuh mencegah atau solusi kita untuk menghadapi kenakalan remaja gitu. Jadi kita tuh butuh pencerahan nih dari Anggi, kayak gimana sih caranya Anggi gitu. Berarti aku tuh di sini pencerah banget ya, pencerah suasana ya. Kita Iyain dari aja tadi ya. ngobrol terus sama mungkin beberapa menit, mungkin belasan menit Iya. kali ya. Jadi kita harus menjadi atau ingin membuat suasana podcast ini semakin menarik untuk kalian tonton. Iya gitu. dong, pastinya. Kita lanjut Oke. Anggi. Nah, jadi cara mencegah kenakalan remaja itu sangat banyak ya, teman-teman. Dan itu pun juga yang kita bicarakan sebelumnya, itu ada faktor internal dan eksternal ya, jangan lupa. Itu emang dua yang nggak bisa dipisahkan gitu, udah menjadi duonya gitu, duo maut itu ya saya. Udah menjadi kesatuan ya. Iya, jadi satu kesatuan. Nah, untuk yang di faktor internalnya, yaitu dengan cara mencegahnya itu, kan faktor internal itu yang ada di dalam diri kita nih, jiwanya kita. Nah, misalnya kalau kita sudah tahu jiwanya kita itu sudah bermasalah, kayak, kenapa aku sering melakukan ini, padahal kok di ajaran agamaku itu udah salah banget, gitu. Nah, itu juga kalian bisa berdoa, kayak mungkin sembahyang ya istilahnya, untuk diberikan jalan yang mudah terhadap Tuhan kalian gitu. Kalian berbaktilah kepada Tuhan yang Maha Esa untuk diberikan jalan yang mudah. Apalagi kan Tuhan itu Maha mendengar. Walaupun nggak mungkin, ya tadi kamu ngomong apa kan nggak mungkin gitu ya. Aduh, Nggak kalau mungkin. udah kayak gitu malah panik ya. Iya, malah Nah, panik udah tiba-tiba ada Tuhan muncul. gitu. Berarti kita udah Benar banget sih kata Dian itu. Nah, itu juga mungkin dimulai dari kesadaran kecil, yaitu dari berdoa atau sembahyang ya. Nah, mungkin misalnya kalau kita yang jarang sembahyang, nah aku nggak nyinggung yang buat nakal-nakal aja, tapi semuanya yang jarang sembahyang, tolong banget buat kalian rajin-rajinlah sembahyang ya gitu. Jangan sampai sembahyangnya pas saat ada besok mau kegiatan gitu, biar diberikan kelancaran atau kemenangan. Kan itu nggak mungkin. Pasti aku sangat merasa tersindir ya. berarti ucapanku benar berarti. Nah, gitu Berarti ya. Tuhan ngerasa, wah, jadi sekarang aku second choice-nya kamu gitu. Back burnernya gak sih? Gitu. Waduh, parah banget sih nyari aku pas butuhnya aja gitu. Ternyata aku hanya diperlakukan semau kamu gitu ya. Kira kau rumah. Ternyata enggak rumah. Kos-kosan. Ya benar banget ya. Oke. Aduh, ketawa banget sih. Nah, itu juga tolong misalnya dari yang nggak sembahyang, usahakan 1 kali sehari sembahyang. Misalnya kalau sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 2 kali sehari, 3 kali sehari, mungkin 5 kali sehari begitu. Boleh, Yang apapun lebih bagus. Iya gitu, kayak mungkin di peraturan sekolah kita, yaitu saat memulai kegiatan pembelajaran, maka akan dilaksanakannya sembahyang gitu. Wajib dong, itu harus di setiap sekolah harusnya ada ya gak sih? Iya pasti. Dan tapi kita karena mayoritasnya adalah Hindu, nah makanya yang dipimpin doanya itu juga beragama Hindu ya. Iya. Ayatnya agama Hindu. Nah, gimana sih misal kalau kalian bertanya-tanya di komen, lalu untuk yang agamanya beda dengan Hindu, misalnya Kristen, Islam, Konghucu, Katolik, Protestan gitu, kan pasti ya walaupun mereka tidak ada yang memimpin, setidaknya mereka harus sadar bahwa mereka juga mempunyai doanya masing-masing. Makanya kita berdoalah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bener banget. Jadi apapun itu, kalau usaha tanpa doa itu sia-sia. Jadi itu kayak nggak bagus jadinya ya. Iya, Kalau kata Bu Sang Ayu sih gitu ya. Kata Ibu Sang Ayu sebagai Sang Ayu. guru yang selalu memotivasi kita saat di pelajaran bahasa
Bali. maupun nggak bahasa Bali ya, tetap Walaupun aja nggak dia bahasa Bali. bakal peduli sama kita gitu. Ya, karena itu adalah tindakan kasih sayang yang diberikan oleh seorang guru kepada kita sebagai muridnya. Ini so sweet gitu. banget. Iya. Oke, ada lagi nggak Anggi? Ada lagi nih, lagi terakhir aja nih. Habis itu kita Oke, lanjut ke ya. faktor eksternal ya. Nah, yaitu belajar menjadi mudah mengendalikan emosi. Kayak tadi Dian bilang itu kan, Dian sudah memaparkan bahwa kita harus berusaha mengendalikan emosi kita masing-masing. Jadi tanpa adanya mengendalikan emosi, kita nggak tahu nih kapan kita salah, kapan kita benar, karena kita mengikuti ego kita sendiri ya istilahnya. Tapi kalau kita sudah berhasil mengendalikan emosi kita, dan pasti kita akan diberikan kemudahan dalam mengendalikan emosi tersebut dan bisa mengurangi ego-ego kita gitu. Benar banget tuh. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar. faktor di luar itu juga pasti berpengaruh banget gitu. Iya. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan cara mencegahnya di faktor eksternal ya teman-teman. Nah, jadi di faktor eksternal itu kan berada di lingkungan ya, lingkungan sekitar. Nah, jadi karena faktor eksternalnya tuh mungkin keluarganya yang komunikasi keluarga yang kurang baik, maka akan dianjurkan dengan keluarga tersebut harus berkomunikasi dengan anaknya supaya anaknya itu tidak tertutup ya. Anggaplah Iya. istilahnya tuh sekarang introvert ya, introvert. Dia orang kayak gitu biasanya sulit terbuka dan Iya, sulit sulit terbuka. untuk mengekspresikan Dirinya ya. gitu. Jadi keburu Apalagi- nggak pede gitu kan. Apalagi sama emosinya kan nggak bisa lagi. Karena nggak pernah dikasih tempat, nggak pernah dikasih waktu, dia jadi bingung sendiri nih harus ngapain gitu. Iya, habis itu juga untuk orang tua mungkin yang merasa dirinya sibuk ya, kalian juga harus bisa belajar komunikasi dengan Iya, anaknya. sekali-kali lah. Yang penting itu kalian tuh harus ingat kalian tuh punya anak, jangan cuma buat doang tapi anaknya dilupain. Waduh, itu gimana ya Aduh. singgungannya? Nah, habis itu juga orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Apabila kita misalnya sebagai orang tua nih, aku sudah orang tua. Nah, habis itu aku memberikan didikan yang keras. Nah, pasti itu bakal dicontoh terus sama anaknya dan dia bakal jadi temperamental gitu. Jadi kayak apa ya, menurun gak sih sifat kayak gitu? Iya, jadi anggapnya lah plok ketiplok lah ya sama sifat orang tuanya gitu misalnya ya. Iya, bener banget itu. Makanya kita harus sebagai orang tua misalnya di masa depan nanti ya, Aduh. kita harus kurangin mendidik seperti itu. Kita juga ada di new generation kayak Gen Z ya, gen terakhir ya di kehidupan remaja kita sekarang, yang kita sudah bisa berpikir yang mana baik, yang mana tidak dengan cara yang bagus untuk mendidik gitu. Oke, lanjut. Lalu ada juga memberikan pengawasan. Nah, kayak tadi Dian bilang itu kan ada pengawasannya itu strict parents ya. Iya Nah, nih. kita boleh sebagai orang tua itu melakukan strict parents. Iya, boleh. Cuma kita harus jangan terlalu overprotective ya. Kita sebagai anak dari orang tua yang strict Iya, parents. jadi Ini kenalin bener-bener kata hati banget ya. ya, kayak jadi kenalin aku sama Dian itu orang tua strict parents, punya orang tua strict parents. Nah, itu tuh ngebuat kita tuh jadi nggak enak juga untuk bersosialisasi kemanapun dan dimanapun. Walaupun kita tahu ya maksud orang tua kita tuh baik. Iya, gitu. tahu banget. Dan kita juga udah masuk remaja ya, SMA. Kita udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Pasti kita langsung tahu, oh, misal kalau kayak kesini nih aku nggak mau deh ikut gitu. Iya. Misal kalau kegiatan yang positif gitu aja, mungkin aku maunya dikasih ikut, tapi kan kadang-kadang tergantung orang tuanya juga ya, bisa kadang dikasih, bisa kadang enggak, itu kan Iya, tergantung tergantung dari mood dari orang tuanya aja gitu. iya, moodnya anggaplah mood swing ya, Iya. bisa berubah-ubah gitu. Iya, oke. Gitu lagi. Lalu ada juga
menjalin hubungan yang sehat. Pasti kalian dari menjalin hubungan yang sehat itu udah nggak asing lagi tuh bagi kalian, kayak oh aku tahu sih maksud dari perkataannya Anggi yang paling cantik ini. Aduh. Nah sempet-sempatnya lah biar ngomong sedikit gitu. Oke. Itu juga menjalin hubungan sehat. Dengan menjalin hubungan yang sehat itu, remaja itu pasti akan merasa oh diri aku sehat nih di dalam pergaulannya, kayak Dian bilang tadi, kita harus ke hal-hal yang positif. Iya benar banget gitu. Mungkin dari situ aja yang bisa aku jelasin. Mungkin yang terakhir ada mendukung kesehatan mental ya Dian. Itu yang udah terakhir banget nih yang aku jelasin. Mental apa mental nih? Mental. Iya. Apa metal? Kalau metal itu rock ya. Oke. Nah jadi yaitu yang terakhir aku bahas itu ada mendukung kesehatan mental. Nah jika remaja itu mengalami kendala di bidang emosional ya, mengendalikan emosi perasaan itu, dia pasti akan nggak bisa bercerita ya, karena mungkin istilahnya tuh yang introvert gitu. Nah maka dari itu kurang-kurangin kita sebagai remaja itu untuk nggak bisa berbicara. Boleh kita berbicara seadanya aja, karena informasi yang menurut kita itu nggak boleh disebar itu ya nggak usah disebar gitu. Kita harus yang misalnya yang nggak masalah untuk kita sebar sendiri juga ya. Nah maka dari itu kalian berceritalah kepada psikiater atau psikolog ya. Iya, intinya ceritalah sama orang yang kalian percaya. Jangan sampai oversharing sama orang yang mungkin tidak baik gitu buat jadi tempat cerita gitu ya. Mungkin cerita ke keluarga kalian gitu. Paling dekat itu kan orang tua. Gak perlu jauh-jauh ke psikiater, psikolog, terserah. Yang penting itu kalian itu kayak yang punya orang terdekat aja gitu. Keluarga dulu gitu. Keluarga itu orang yang paling terdekat sama kita. Oke, lanjut sekarang ya untuk materinya. Waduh, materi apa ini Agi? Materinya udah habis. Wah, udah habis? Udah nggak kerasa banget. Udah nggak kerasa banget udah ya? habis materinya guys. Ya, padahal aku masih pengen bercanda nih sama kalian yang nonton gitu. Kalau mereka masih nonton ya sampai saat ini, ini bener-bener wah. Kasih apresiasi dulu dong. Oke, jadi di sini kesimpulannya itu adalah kenakalan remaja itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan norma-norma agama dan tentu saja tidak baik untuk dilakukan. Jadi Ya, pentingnya untuk remaja-remaja seperti kita ini harus pintar memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu, biar kita tuh nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat tidak baik gitu. Misalnya kayak tadi ke bidang hukum itu kan udah nggak keren lagi dong. Ya udah pakai baju orange masalahnya. Masa mau pakai baju yang terang-terang gitu ya? Nggak dulu deh gitu. Mending aku pakai baju yang warna pink terang kali ya, biar langsung tertarik semuanya gitu. Jadi kalian itu sebaiknya menghindari perilaku kenakalan remaja, karena ini Bener juga banget. untuk masa depan kalian. Jadi ini adalah podcast yang dari kita untuk kita, atau dari kita juga untuk kalian gitu. Jadi kita di sini berpesan tentunya buat diri kita sendiri ya Anggi ya. Ya, bener Gak mungkin banget, kita kan? hanya memparin materi ini buat tapi- kita sendiri. Iya, di luar kita nggak langsung- mungkin. nggak mungkin. Makanya kita adakan podcast ini untuk menyebarluaskan informasi yang kita bisa berikan kepada kalian semua. Iya. Untuk kalian bisa cermati gitu tentang apa sih itu kenakalan remaja, bagaimana cara mencegahnya, faktor atau apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja. Itu semua ada dibahas di podcast kali ini, Iya. yaitu podcast Gian ya, yaitu podcast Anggi dan Dia. Iya, itu Oke, dia. sebelumnya aku juga apresiasi lagi. Kita udah 3 kali apresiasi mereka yang udah nonton sampai sini, sampai udah Sesi ini ya? udah di titik penghabisan nih. Wah, penghabisan darah tuh. Waduh. Jadi sini kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati kalian atau kalian Iya. ngerasa kayak ih
Oh gitu. Ya kita minta maaf ya, karena di sini kita masih belajar, kita Masih sama-sama belajar gitu. Ini juga kita memulai podcast kali ini tuh juga karena atas tugas dari BK ya. Jadi Dan kita juga yang pengalaman pertama gitu. banget, dan kita nyusun ini tuh cuma kemarin doang. Kemarin. Karena kita tuh bener-bener sibuk karena tugas-tugas yang diberikan juga, Iya. terutama ya Dian ya. Dan untungnya sekarang berjalan lancar semuanya dari awal hingga akhir. Karena kita tak melupakan dengan dimulainya adanya doa. Doa tuh memang berpengaruh ya ternyata. Iya, benar banget. Doa tuh memang berpengaruh sekali di kehidupan kita gitu. Oke, jadi mungkin ini akhir dari perpisahan kita. Ya. Dari perpisahan dari materi yang udah kita jelasin. Mungkin Iya, ini sampai adalah kita tuh berbuih-buih lah ya ngomongnya gitu. Waduh, tapi ternyata seru juga ya. Seru juga Seru mengawali banget. ini. Kita nggak nyesel nih buat tugas podcast nih. Iya, nggak Paling nanti nyesel. pusing bagian editing. Iya, yang editing siapa ya? Waduh. Sudah pasti aku guys. Tapi aku juga bantu ya sebagai rekan kerja dari Dian. Pasti aku juga bakal bantu dia. Bantu doa maksudnya. Mungkin ya bantu doa aja. Dikit-dikit Oke. kok. Sekian podcast dari kami. Kami harap podcast ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kembali kami mohon maaf apabila ada perkataan yang salah-salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bye bye.